Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke materi selanjutnya berkaitan dengan akuntansi harga pokok pesanan. Akuntansi biaya harga pokok pesanan. Sebelumnya, pada part sebelumnya kita sudah belajar mengenai bahan baku dan juga tenaga kerja, upah dan gaji. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini pembebanan biaya overhead pabrik pada pekerjaan tidak menggunakan biaya yang sesungguhnya. Jadi pada kasus harga pokok pesanan yang dibebankan tidak overhead pabrik yang sesungguhnya atau tidak pada beban yang sesungguhnya. Tapi kita akan menggunakan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, kemudian menggunakan satu tarif biaya overhead yang ditentukan di muka atau istilahnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kemudian bagaimana cara menghitung tarif biaya overhead yang ditentukan di muka? Yaitu caranya adalah dengan taksiran biaya overhead pabrik secara keseluruhan. Berapa perkiraan biaya overhead pabrik yang akan digunakan atau akan dibebankan, kemudian dibagi dengan basis alokasi tertentu. Misalnya bisa dengan jam tenaga kerja langsung, bisa juga dengan unit produksi yang dihasilkan, atau macam-macam. Ini nanti tergantung dari keputusan perusahaan. Perusahaan akan menggunakan basis alokasi apa? Apakah menggunakan jam tenaga kerja atau menggunakan jam mesin dan seterusnya. Selanjutnya adalah mengapa tidak menggunakan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, tapi justru menggunakan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah ada biaya overhead pabrik yang belum diketahui nilainya sampai akhir periode, sedangkan pekerjaan telah selesai. Jadi untuk kasus harga pokok pesanan, karena pekerjaan ini dilaksanakan berdasarkan pesanan tertentu, maka bisa jadi satu pesanan itu bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari, 5 hari, dan seterusnya. Sedangkan untuk biaya-biaya tertentu, terkadang baru bisa kita ketahui pada satu periode atau biasanya 1 bulan. Misalnya beban listrik, baru akan kita ketahui di akhir periode. Sedangkan pesanan tertentu, dia bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari dan tidak mungkin akan menunggu sampai akhir periode untuk pembebanannya. Makanya kita akan menghitung dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan, bukan yang sesungguhnya. Kemudian alasan kedua, ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya yang tidak dapat dibedakan berdasarkan pekerjaan atau produk secara tepat waktu, misalnya biaya keamanan pabrik. Jadi tidak semua biaya overhead itu bisa diperhitungkan dan bisa dialokasikan kepada setiap pesanan-pesanan tertentu. Maka dari itu perlu adanya suatu tarif tertentu atau alokasi tertentu yang akan dijadikan dasar perhitungan berapa beban overhead yang dibebankan ke suatu pesanan tersebut. Contohnya di sini yang tidak bisa dialokasikan secara detail adalah biaya keamanan pabrik. Nah, total biaya keamanan pabrik di sini tidak bisa dibebankan kepada masing-masing pesanan. Misalnya biaya keamanan untuk pesanan A berapa persen, itu tidak bisa karena kita tidak pernah tahu dalam satu periode berapa total pesanan yang akan datang kepada perusahaan dan berapa total pesanan yang bisa diselesaikan oleh perusahaan. Ini adalah gambar supaya kita bisa melihat bagaimana perbedaan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan yang dibebankan. Nah, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya di sini, pengeluaran overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jadi memang yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan atau yang benar-benar digunakan untuk menyelesaikan pesanan tertentu. Kemudian saldo normalnya adalah di sisi debit. Sedangkan biaya overhead pabrik yang dibebankan, di situ biaya overhead pabrik yang diperkirakan. Jadi bukan atas dasar perhitungan real, tapi hanya perkiraan.
Biasanya tadi sudah dijelaskan rumusnya bahwa perkiraan ini biasanya menggunakan alokasi tertentu. Jadi terstandar dengan baik antara satu pesanan dengan pesanan yang lainnya. Kemudian saldo normalnya ada pada sisi kredit. Bagaimana ayat jurnal untuk pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik yang dibebankan? Jadi ketika menyelesaikan suatu pesanan atau pada kartu harga pokok pesanan bisa kita lihat di situ bahwa biaya overhead pabrik yang dituliskan adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk pesanan tersebut. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Pada sisi debit kita akan menuliskan barang dalam proses. Kemudian sisi kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, nominalnya tadi sesuai dengan alokasi yang ditentukan oleh perusahaan. Misalnya dari 50% tenaga kerja langsung, maka langsung akan dihitung berapa angka yang akan dibebankan kepada pesanan tersebut. Selanjutnya adalah ayat jurnal untuk mencatat pengeluaran biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jadi pencatatan biaya overhead ini tidak hanya satu kali, tapi kita juga perlu mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Di sini contohnya adalah jurnalnya yang bisa kita buat. Pada sisi debit akan menuliskan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah maksudnya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kemudian pada sisi kreditnya kita akan mencatat akumulasi penyusutan misalnya. Kemudian biaya dibayar di muka, kemudian ada hutang dagang, kemudian ada juga kas dan seterusnya. Jadi apapun pengeluaran biaya overhead yang dikeluarkan akan kita catat pada jurnal ini. Selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana cara membebankan biaya overhead pabrik dan kita asumsikan barang yang diproses sudah jadi, sehingga kita perlu mencatat bagaimana untuk menyelesaikan penjualan tersebut dan juga menyelesaikan pekerjaan tersebut dan juga penjualannya. Nah, jurnal yang digunakan untuk mencatat pekerjaan yang telah selesai. Jadi setelah kita tadi memasukkan bahan baku, kemudian memasukkan tenaga kerja dan juga memasukkan overhead pabrik, setelah barang itu semuanya diproses akan menghasilkan satu barang jadi. Nah, jurnalnya adalah barang jadi di sisi debit. Asumsinya barang jadi ini sudah dimasukkan ke dalam gudang barang jadi. Kemudian di sisi kreditnya adalah barang dalam proses. Sehingga barang dalam proses yang ada di pabrik itu akan berkurang, beralih menjadi barang jadi yang berada di gudang barang jadi. Kemudian untuk penjualannya, ketika barang tersebut dikirimkan kepada pemesan atau pelanggan, maka ada dua jurnal yang perlu perusahaan catat karena mengingat kita menggunakan sistem pencatatan perpetual. Jurnal yang pertama adalah mencatat beban pokok penjualannya, berapa beban pokok penjualannya, dan juga kreditnya adalah barang jadi. Nah, ini beban pokok penjualan bisa kita lihat dari kartu harga pokok pesanan tadi. Jadi setiap pesanan bisa kita langsung lihat berapa beban pokok penjualannya. Kemudian jurnal yang kedua adalah mencatat adanya piutang usaha karena asumsinya penjualan ini dilakukan dengan cara kredit atau pemesan belum membayarkan uang atas pembeliannya. Kemudian di sisi kredit ada penjualan. Selanjutnya, bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya overhead yang lebih atau kurang pembebanannya? Karena kita tadi pada biaya overhead pabrik, kita sudah mencatat dua pembebanan atau dua biaya overhead. Yang pertama kita mencatat biaya overhead yang dibebankan. Kemudian yang kedua kita mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, bagaimana ketika kedua biaya overhead ini ada selisih? Karena akan sangat mungkin terjadinya selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya.
Nah, dua jenis biaya overhead pabrik ini, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya adalah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi atau benar-benar terjadi di saat proses produksi itu. Misalnya mengeluarkan biaya listrik berapa, kemudian penyusutan peralatannya berapa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, di sini adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke setiap pekerjaan yang dipesan oleh pelanggan. Ini adalah yang dicatat pada kartu harga pokok pesanan. Dia penentuan tarifnya berdasarkan alokasi tertentu, sehingga terstandar dari sisi perusahaan. Sedangkan kalau biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu benar-benar perusahaan akan menunggu untuk listrik, berarti dia akan menunggu berapa tagihan listrik pada bulan tersebut. Kemudian penyusutan juga akan dilakukan pada akhir periode. Baru tahu penyusutannya setelah akhir periode itu berlalu, dan seterusnya. Di akhir periode, selisih antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan biaya overhead pabrik yang dibebankan harus diakui. Jadi, ketika ada selisih, itu pasti atau harus diakui berapa selisihnya, karena nanti supaya kita tahu selisihnya itu akan dikemanakan. Nah, jika jumlahnya tidak signifikan atau berbeda, dapat ditutup ke akun beban pokok penjualan. Jadi dari selisih tadi, kita pasti akan menutup biaya overhead pabriknya. Entah ditutup ke beban pokok, entah yang ditutup itu adalah lebih ataupun kurang, kita akan menutup keduanya dengan akun beban pokok penjualan. Nah, bagaimana cara menutupnya? Di sini ada dua cara menutup akun biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. Cara yang pertama adalah dengan menutup akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jadi, akun biaya overhead pabrik yang dibebankan tadi berada di sisi kredit, langsung kita tutup seluruhnya atau dienolkan. Jadi, langsung kita pindah ke sisi debit semuanya. Kemudian pada sisi kreditnya kita akan menuliskan biaya overhead pabrik. Ditutupnya ke biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Tuh. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menutup varian biaya overhead pabrik over applied atau under applied. Jadi kalau seperti ini harus kita hitung dulu berapa selisihnya antara yang dibebankan dan yang sesungguhnya, baru bisa kita tutup dengan cara seperti ini. Jurnalnya adalah beban pokok penjualan di sisi debit, kemudian selisihnya tadi di sisi kredit biaya overhead pabrik. Nah, itulah materi penjelasan mengenai kartu harga pokok pesanan. Kita sudah belajar banyak hal, mulai dari bahan bakunya, tenaga kerjanya, kemudian bagaimana perlakuan untuk biaya overhead pabrik. Karena di sini ada dua biaya overhead, yaitu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan juga biaya overhead pabrik yang dibebankan. Untuk penjelasan-penjelasan berikutnya bisa teman-teman simak atau lanjutkan pada part-part selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.